Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 361. Selamat mendengarkan. Begitu Justin si tiran selesai berbicara, dia langsung melompat turun dari kastil yang jumlahnya lebih dari 10 meter tinggi. Ledakan. Setelah dia mendarat, dia menciptakan suara yang sangat besar. Kemudian, dia bergegas menuju David tanpa ragu segera setelah mendarat. David juga menyerbu ke arahnya dengan cepat. Semua orang menyaksikan pertempuran ini dengan intens. Bahkan orang-orang dari dua kerajaan sedang menyaksikan pertempuran dengan teropong berkekuatan tinggi dari kejauhan. Kedua sosok itu dengan cepat bergabung dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Setelah raungan, tinju mereka bertemu. Dar, suara yang ditimbulkannya sebanding dengan suara ledakan cangkang kecil dan bertahan di Dark Cape selama beberapa saat lamanya. Setelah ini, kedua sosok itu masing-masing mundur lebih dari 10 langkah. Kemudian, mereka berdiri diam pada saat bersamaan. Puluhan ribu mata tertuju pada mereka berdua. Pertukaran ini hanyalah ujian di kedua sisi. Ini memang kekuatan dari Rangker Naga Puncak. Tetapi jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka aku minta maaf. Aku, Tyrant, akan mengambil nyawamu, kata Justin, menatap David tidak jauh. Itulah tepatnya yang ingin aku katakan. Duar. Justin tidak menahan lagi, segera memberikan aura yang kuat dan mengesankan. Keduanya dengan cepat bertarung bersama lagi. Bum 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 bum. Semua jenis suara keras terdengar. Orang normal tidak bisa melihat pertarungan dua Dragon Rangker Puncak. Hanya master di tahap akhir naga, Rank bisa melihat bayangan tipis dari mereka berdua. Semua orang gugup karena arah pertarungan mereka akan memprediksi arah seluruh pertempuran. Sampai sekarang, David hanya menggunakan kekuatannya sebagai Rangker Naga Puncak. Itu bukan karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tetapi karena dia hanya mengumpulkan pengalaman. Saat ini, yang kurang darinya adalah pengalaman pertempuran. Dia telah meningkatkan wilayahnya terlalu cepat dan tingkat pengalamannya tidak bisa mengejar. Jadi, dia menekan wilayahnya dan memperlakukan Justin sebagai rekan tandingnya. Saat mereka berdua bertarung satu sama lain, mereka meninggalkan jejak pertarungan mereka di darat dan juga di udara. David meninju udara dan Justin melompat, yang diikuti David dengan memusatkan energinya pada kakinya. Namun, saat baru mengejar, kekuatan Justin tiba-tiba meledak. Vertikalnya naik banyak dan dia menyerang ke arah David dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum David sempat bereaksi, dia sudah dipukul. Ini adalah rencana Justin. Pertama, dia akan terkunci dalam pertempuran dengan David, dan kemudian, dia tiba-tiba akan meledak, menangkap David lengah dan langsung menghabisinya. Setelah ini, semua orang hanya bisa melihat satu sosok terbang keluar dan menabrak sisi kastil. Dengan itu, orang itu terbentuk lubang besar di dinding kastil. Setelah Justin meninju David, itu tidak berakhir di situ. Sebaliknya, dia dengan cepat mengeluarkan kipas lipatnya, melambaikan tangannya, dan deretan 9 jarum baja yang dibuat khusus dan sangat beracun terbang ke arah David. Justin mendarat. Semua orang memandang ke medan perang dengan gugup, ingin melihat siapa orang terakhir yang bertahan. Karena pertempuran antara keduanya, kejatuhan itu menyebabkan sejumlah besar debu terangkat dari tanah. Jadi tidak ada seorang pun melihat apa yang terjadi dan siapa yang dikalahkan. Debu perlahan menghilang. Sosok Justin the Tyrant muncul di mata semua orang. Bagus sekali, Kapten. Bagus sekali, Kapten. Sorakan nyaring terdengar dari kastil. Jika Justin berdiri di sana, itu berarti Davidlah yang ditinju ke dinding kastil. Sementara itu, semua orang di tentara bayaran api merah tampak seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka sangat tenang. Wajah Perak dikalahkan, mustahil. Bukankah dia mengambil satu langkah kecil itu? Mereka bisa merasakan akibat dari pertempuran mereka barusan. Meskipun itu sangat kuat, itu tidak sekuat itu. Tekanan yang dipancarkan Kapten Silverfest 3 hari yang lalu. Beberapa master di tahap akhir peringkat naga sedang melihat medan perang dengan rasa ingin tahu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 362. Pada saat yang sama, Justin berbalik dan melihat ke arah tentara bayaran api merah. Di sisi ini, semua orang terkejut. Jika Tyrant datang ke sini, bukankah itu seperti harimau di antara kawanan domba? Saat Justin hendak memberi perintah untuk menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Nomor 1 di peringkat naga biasa saja. Justin terkejut, dan ketika dia berbalik, membanting, seluruh tubuh terlempar ke langit oleh kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan. Saat Justin berada di udara, dia tidak sempat bereaksi sebelum tubuhnya diserang dari atas lagi. Kemudian dia terbang dengan cepat menuju tanah. Ledakan, tanah bergetar hebat, buntut yang kuat menghilang,
menyebabkan kerumunan ratusan meter jauhnya merasakan angin kencang. Kemudian, debu di tanah tersapu lebih dari 10 meter. Meski begitu, ini bukanlah akhir. David datang panas dari atas. Dia terjun secepat kilat dan membenturkan satu lutut langsung ke punggung Justin. Krak! Ah! Suara besar lainnya, disertai dengan jeritan melengking Justin, terdengar di seluruh kastil dan mencapai semua orang. Telinga, menyebabkan semua orang yang mendengarnya menggigil. Eksekutif senior tentara bayaran Haus Darah di kastil saling memandang dengan kaget. Ini adalah suaranya, kapten mereka, Tyron, jadi bagaimana mereka tidak mengenalinya? Pukulan terakhir David telah benar-benar menghancurkan tulang punggung Justin, dan bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat yang berada di puncaknya, peringkat naga, dia masih tidak tahan dengan pukulan David dengan kekuatan penuh. Debu belum hilang ketika sesosok perlahan melayang ke langit. Ya, itu naik langsung dari tanah ke langit. Ketika sosok itu naik ke tempat yang tidak ada debu, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Kapten Silverface dari Red Flame Mercenaries diam-diam melayang di udara, memegangi tubuh Tyron dengan tangannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan rangker naga puncak tidak bisa melayang di udara tetapi wajah perak bisa? Mungkinkah dia sudah melampaui puncak Dragon Rank? Orang-orang dari dua kerajaan sangat tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka dengan cepat menangkap ini adegan dan mengirimkannya kembali ke negara mereka. Wajah perak adalah Master Super yang telah menembus puncak Dragon Rank. Ini adalah berita besar. Itu sudah cukup mengejutkan dunia. Justin belum mati. Tekad seorang rangker naga puncak untuk hidup memang kuat. Tetapi seluruh tulang punggung yang dimilikinya benar-benar hancur sehingga dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan. Saat dia ditangkap oleh David dan perlahan terangkat ke udara, dia tahu dia salah. Pihak lain hanya mempermainkannya selama ini. Dia menyembunyikan kekuatannya dan ingin memberikan pukulan fatal kepada David. Tetapi dia tidak berharap David menyembunyikan kekuatannya lebih baik lagi daripada dia. Jika dia mengetahui kekuatan David sejak awal, dia tidak akan melawannya. Sebaliknya, Justin justru akan langsung lari jauh. Bahkan jika dia kehilangan Dark Cape dan tentara bayaran Haus Darah, dia tidak akan pernah melawan David. Ini bukan pertarungan antara lawan setingkat sama sekali. Perbedaan antara mengambil langkah itu dan tidak terbayangkan. Contoh paling sederhana adalah seseorang bisa tetap terbang udara, tetapi yang lain hanya bisa melompat ke udara dengan bantuan kekuatan lain. Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka kamu telah mengambil langkah itu. Saya tidak merasakan ketidakadilan setelah dikalahkan. Justin batuk darah dengan setiap kata yang dia ucapkan. Tapi, siapa kamu? Tidakkah kamu pikir kamu telah menghancurkan cukup banyak keluarga selama bertahun-tahun? Kata David dengan tatapan kosong. Kemudian David berteriak, Killer. Ketika Killer mendengar suara David, dia segera datang. David kemudian melemparkan Justin yang berada di tangannya ke Killer. Aku akan menyerahkan Tyron kepadamu. Terima kasih, Kapten. Killer menjawab dengan bersemangat. Semua orang dari tentara bayaran yang Haus Darah, dengarkan. Tyron sudah mati jadi jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Jika bukan, aku akan membunuh tanpa ampun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 363. Suara David dipenuhi dengan prestise seseorang yang telah melampaui puncak Dragon Rank. Suaranya tertahan di udara Dark Cape untuk waktu yang lama dan mengirimkan rasa dingin ke hati semua orang yang demam dari tentara bayaran yang Haus Darah. Kematian Tyron bisa dikatakan telah benar-benar menghancurkan hati para tentara bayaran yang Haus Darah. Meskipun mereka masih bisa bertarung dengan tentara bayaran Api Merah jika mereka memusatkan daya tembak mereka, tidak ada yang menginginkannya untuk bertarung. Dalam perang kecil semacam ini, pertempuran kecil merupakan cerminan dari arah umum perang. Jika satu pihak dikalahkan dan pihak lain terluka parah, pertarungan mungkin masih dapat dilanjutkan, atau jika tidak sama sekali menjadi pihak menang, mereka masih memiliki kesempatan. Namun, tidak perlu melawan dalam pertarungan semacam ini di mana satu pihak menderita kekalahan telak. Dengan segenap kekuatannya, David mampu membunuh semua eksekutif senior mercenary Haus Darah satu persatu. Ketika mereka mendengar apa yang David katakan, banyak eksekutif Bloodthirsty yang sedang menunggu Api Merah melarikan diri. Rute melarikan diri dengan orang-orang mereka. Mereka bisa hidup dengan baik kemanapun mereka pergi dengan orang-orang ini, jadi mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan Api Merah? Apalagi, kapten mereka Tyron sudah mati, jadi mereka akan meminta kematian jika mereka maju untuk bertarung. Orang yang melampaui puncak peringkat naga sudah menjadi sosok legendaris. Hanya orang-orang di kastil yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan setelah sedikit perlawanan, kastil itu dibobol dan Red Flame Mercenaries berhasil menempatinya. Red Flame Mercenaries telah menurunkan Dark Cape, dan pemimpin mereka,
Silverface, berada di ranah di atas puncak peringkat naga. Berita tentang dia benar-benar menghancurkan dan membunuh Tyrant dengan cepat menyebar juga. Pemimpin tertinggi dari dua kerajaan adalah yang pertama menerima berita dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah yang lain negara adidaya menduduki Dark Cape. Jika mereka tahu wajah perak begitu kuat, mereka mungkin akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Sekarang kekuatan wajah perak berada di luar peringkat naga, dia sedikit di luar jangkauan kendali mereka. Semakin kuat penguasa Dark Cape, semakin besar ancaman bagi pihak lain jika mereka mendukung satu pihak di masa depan. Yang paling mereka harapkan adalah Dark Cape akan berperang sepanjang tahun. Namun, sekarang tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Dark Cape telah ditempati oleh wajah perak, jadi sudah terlambat untuk menghentikan dia, belum lagi kekuatan super seperti dia tidak mudah dimanipulasi. Begitu Summerland menerima kabar tersebut, mereka langsung meminta Lucas untuk membawa seseorang ke keluarga Chasez, ibu kota sehingga mereka dapat membawa dua eksekutif senior dari Bloodthirsty Mercenaries kembali untuk penyelidikan untuk mencegah mereka menjadi gila dan menyakiti orang setelah menerima berita dan mempengaruhi stabilitas sosial. Meskipun orang-orang telah memantau mereka sebelumnya, kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan kedua eksekutif senior tersebut. Tentara bayaran Haus Darah yang berada di tahap tengah dan akhir peringkat naga kalau tidak. Dengan kekuatan kedua orang ini, begitu mereka tidak terlihat, tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang akan dilakukan sambil untuk menemukan mereka lagi. Petik 1. Selain itu, dengan Tyrant mati dan Dark Cape telah ditembus, keduanya akan tetap menjadi faktor yang tidak stabil jika mereka tinggal di Summerland. Saat ini, suasana keluarga Chasez sedang ramai. Hari ini, keluarga Chasez mengadakan perjamuan ini untuk membiarkan semua keluarga di ibu kota menyaksikan kebangkitan keluarga mereka. Setiap keluarga yang datang ke sini menyiapkan hadiah besar untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Chasez. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai hadiah yang diterima keluarga Chasez pada hari ini setara dengan total pendapatan keluarga Chasez selama beberapa tahun. Jika jumlah uang ini diinvestasikan untuk pengembangan keluarga Chasez, itu akan menyebabkan lompatan besar dalam diri mereka kekuatan. Di villa bergaya manor keluarga Chasez, ruang tamu besar dipenuhi dengan juru bicara yang dikirim oleh keluarga besar di ibu kota. Hank berdandan sampai 9 untuk menghadiri pesta ini. Hari ini, dia adalah bintangnya. Dia juga pewaris berikutnya dari keluarga Chasez. Joseph telah bersiap untuk menyerahkan keluarga Chasez kepada Hank. Artinya setelah hari ini, Hank akan menjadi kepala keluarga Chasez. Ia adalah orang pertama yang menjadi kepala keluarga di kalangan generasi muda di ibu kota. Bahkan Temenstan yang beberapa tahun lebih tua dari Hank belum mengambil alih keluarga Warner. Ini karena ada celah di tengah keluarga Chasez. Justin adalah satu-satunya orang di pihak ayah Hank, generasi dengan kemampuan untuk menjadi kepala. Sekarang Justin tidak dapat kembali, Joseph selalu menjadi kepala keluarga. Namun, Hank sudah mulai memperlihatkan sikapnya sebagai kepala keluarga, sehingga Joseph siap untuk melepaskan tanggung jawabnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 364. Tanggung jawab sebagai kepala dan pensiun. Joseph muncul di lantai 2 dengan Hank di belakangnya. Saat menghadapi perwakilan keluarga besar di hall, Joseph berkata, mulai hari ini, Hank akan secara resmi mengambil alih sebagai kepala keluarga Chasez. Saya berbudi luhur prestasi telah mencapai kesimpulan yang sukses, dan saya akhirnya bisa pensiun. Ayo, Hank, datang dan katakan beberapa kata-kata. Selamat datang, semuanya ke pesta yang diselenggarakan oleh keluargaku. Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah teman keluarga Chasez. Di masa mendatang, kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk angkat bicara. Selama itu adalah sesuatu dalam kemampuan kekuatanku, aku tidak akan membuang waktu untuk membantumu. Begitu Hank muncul, dia mulai mengatakan sesuatu yang sopan. Tidak ada yang akan menganggapnya terlalu serius. Semua orang memikirkan hal yang sama, kami tidak akan meminta bantuan keluarga Chasez, tapi kami berhubungan baik selama Anda tidak menimbulkan masalah bagi kami di masa depan. Hank, kamu terlalu rendah hati. Anda adalah yang pertama di antara generasi muda dari keluarga besar di ibu kota, mengambil alih sebagai kepala keluarga. Anda belum berusia 30 tahun, bukan? Benar saja, pahlawan berasal dari kaum muda. Seseorang mulai memberi selamat. Seorang pahlawan datang dari kalangan pemuda keluarga Chasez. Semua orang juga mengucapkan selamat kepadanya. Namun, mereka yang berbicara adalah perwakilan dari keluarga kelas 2 dan 3. Perwakilan dari keluarga kelas 1 tidak bergabung. Identitas mereka tidak akan membiarkan mereka mengucapkan kata-kata seperti itu untuk meninggikan keluarga lain dan merendahkan keluarga mereka. Beberapa petarung hebat dari fraksi T memandang Hank dengan rasa iri.
Sementara mereka masih bekerja keras untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, Heng sudah berada di depan mereka dan mewarisi posisi kepala keluarga, keluarga Chases. Meskipun mereka semua adalah ahli waris pertama, mereka bukannya tanpa pesaing. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mampu untuk mengklaim posisi kepala keluarga di masa depan. Bahkan Stan tidak terkecuali, meskipun dia sekarang adalah orang nomor satu di keluarga Warner, jika dia kehilangan janji 10 tahun untuk Clinton dan tercoreng nama keluarga Warner, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus memegang posisi ini di masa depan. Itulah mengapa dia sangat mementingkan Heng dan membiarkan dia memanfaatkan kekuatan fraksi T karena dia juga perlu menggunakan kekuatan Heng untuk menangani penunjukan 10 tahun yang akan datang dengan Clinton. Dalam pandangannya, ini hanyalah pertukaran kepentingan. Semakin kuat keluarga Chases, semakin membantu dia. Kalian semua sangat sopan. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda dua anggota baru keluarga Chases. Keduanya adalah pengawal pamanku Justin. Mereka secara khusus dikirim oleh paman saya untuk membantu keluarga saya saat ini. Pada saat ini, wali dan tetua Mercenary House Dara berdiri di samping Heng. Nama Justin benar-benar terbuka. Dulu, namanya hanya tersebar di kalangan generasi tua, keluarga besar, tapi sekarang Heng telah mengungkapkannya. Banyak keluarga kecil tidak tahu siapa Justin. Mereka akan kembali untuk bertanya-tanya. Setelah hari ini, nama Justin akan bergema di seluruh ibu kota, mengejutkan semua orang. Ini adalah tujuan Heng. Dia menunjukkan truf tersembunyinya, dan bahkan jika dia tidak menggunakannya, itu masih memiliki efek mengintimidasi yang sangat besar. Stan memandangi dua orang di sebelah Heng dan bertanya dengan suara kecil, "Amos, bagaimana menurutmu?" Pria parubaya di sebelahnya menjawab, "Tuan, rumornya benar. Salah satunya adalah Mid Dragon Rancor sementara yang lain berada di tahap akhir peringkat naga. Mereka sangat kuat, saya mendapatkannya." Stan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Justin memiliki begitu banyak master dan bahkan 2 master yang dia kirim secara acak berada di level ini. Heng berkata bahwa Justin memiliki lebih dari 10 orang di level ini bersamanya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 365. Jika ini benar, kekuatan mereka akan menakutkan. Heng masih berbicara dengan fasih. Sementara itu, 2 eksekutif senior tentara bayaran House Dara berdiri di belakangnya. Dengan identitas dan kekuatan mereka merasa sedikit kecewa diseret keluar dan dimanfaatkan oleh Heng, seorang pang yang pernah bahkan tidak berhasil mencapai peringkat harimau. Namun, mereka tidak punya pilihan lain karena anak ini adalah keponakan kapten mereka. Sebelum berangkat, Kapten Tyrant secara pribadi menjelaskan bahwa mereka harus bekerja sama dengan rencana dan bantuan keluarga Chases untuk berkembang. Meski kesal, mereka tidak berani melawan keinginan Kapten. Selanjutnya, keluarga Chases dulu sangat baik kepada mereka. Mereka telah berada di sini selama lebih dari seminggu dan hidup mereka bahkan lebih bebas dan mudah daripada saat mereka berada di Tanjung Kegelapan. Mereka akan mendapatkan semua uang dan wanita yang mereka inginkan. Mereka juga bekerja sama dengan Heng dengan tepat untuk mengungkapkan kekuatan mereka sendiri dan melepaskan sebagian dari aura mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa tidak buruk untuk selalu berada di keluarga Chases karena mereka hanya membutuhkannya sesekali membela keluarga Chases. Sebagian besar waktu, mereka akan menjalani kehidupan yang setara dengan seorang kaisar. Joseph, orang terkuat di keluarga Chases, hanya memiliki kekuatan di tahap awal Dragon Rank. Keluarga Chases sepenuhnya mengandalkan pencegahan yang diberikan oleh dia dan Justin untuk terus menjaga kehormatan mereka sebagai keluarga utama. Secara alami, dia tidak berani untuk tidak menghormati kedua master di tahap tengah dan akhir peringkat naga. Pada saat yang sama, 2 eksekutif senior tentara bayaran House Darah masih memikirkan para wanita yang menunggu untuk mereka di tempat tidur. Wanita yang ditemukan keluarga Chases untuk mereka memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka miliki dari penjulikan dari Dark Cape, dan mereka sangat menikmati wanita sehingga mereka sering lupa pulang. Mereka ingin pesta berakhir lebih cepat sehingga mereka bisa kembali dan nikmati layanan wanita. Saat ini, ponsel mereka berdering satu demi satu. Keduanya mengambil ponsel mereka dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari salah satu eksekutif puncak Bloodthirsty, tentara bayaran yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Keduanya mundur ke belakang ruangan dan menjawab telepon. Mereka ingin memamerkan betapa nyamannya mereka ada di sini, tetapi kalimat pertama dari pihak lain membuat mereka berhenti menyombongkan diri dan melebarkan mata. Kapten Tyrant sudah mati dan Dark Cape telah ditaklukkan. Orang di ujung sana juga meminta mereka untuk bergegas dan mencari cara untuk keluar dari Summerland. Karena begitu tidak ada ancaman dari Tyrant dan Dark Cape, identitas mereka akan menjadi sangat sensitif di negeri seberang. Keduanya saling memandang dengan gugup. Mereka dengan cepat berjalan melewati Heng,
melompat langsung dari lantai 2, dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kepindahan mereka pun membuat Hank yang masih berbicara sedikit bingung. Perwakilan dari lusinan keluarga besar di aula juga memandang keduanya secara misterius. Buk, buk, setelah keduanya mendarat, mereka mengabaikan yang lain dan langsung berlari menuju gerbang. Namun, begitu mereka sampai di gerbang, mereka dihentikan. Saat ini, Lukas tiba di sini bersama dua Herring, penjaga dan penatua tentara bayaran Haus Darah. Silakan ikut dengan kami. Lukas memandangi dan berkata kepada kedua eksekutif senior itu dari tentara bayaran Haus Darah. Dia mendapat kabar untuk membawa kembali dua eksekutif senior tentara bayaran Haus Darah di keluarga Chasez. Jika tidak ada masalah dengan mereka, mereka harus segera diusir dari Summerland. Joseph dan Hank berjalan mendekat. Siapa kamu? Keduanya adalah pengawal keluarga Chasez, kata Yusuf. Kakek, ini orang yang menyelamatkanku terakhir kali, kata Hank kepada Joseph secara rahasia. Yusuf terkejut. Apakah Summerland mengambil tindakan? Tapi kenapa? Seharusnya tidak demikian. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 366. Kemudian, dia ingat bagaimana dua eksekutif senior dari Bloodthirsty Mercenaries mendapat telepon dan kemudian segera ingin melarikan diri. Yusuf bergidik. Apakah sesuatu terjadi pada Justin? Harus dikatakan bahwa pengalaman pasti penting. Joseph sangat kuat untuk dapat mendukung Chasez, keluarga dan membuatnya berdiri kuat selama bertahun-tahun. Hanya dari dua hal kecil itu saja, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Justin. Dia menoleh ke tamu dari keluarga besar di aula dan berkata, maaf semuanya, pestanya sudah selesai. Kami memiliki beberapa hal-hal yang harus dihadapi. Saya akan mengundang Anda semua ke tempat tinggal saya yang sederhana lagi di lain hari. Dalam situasi ini, orang normal dapat melihat bahwa keluarga Chasez mendapat masalah. Meskipun ada beberapa orang-orang dari keluarga kecil penasaran, mereka tidak berani menyinggung keluarga Chasez, jadi mereka perlahan pergi. Mereka yang berasal dari keluarga besar tidak mudah disingkirkan. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka melewatkan acara menarik ini? Joseph tidak peduli dengan orang-orang ini, karena dia sangat ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Stan juga diam-diam menghubungi keluarganya saat ini. Falcon, semangat Summerland sedang melakukan urusan resmi, jadi tolong jangan halangi kami, Tuan Tua Chasez, kata Lukas. Apa yang sedang terjadi? Tolong beritahu saya, tanya Joseph. Lukas tidak menjawab Joseph tetapi terus menatap dua eksekutif senior tentara bayaran Haus Darah. Melihat pihak lain tidak menjawabnya, Joseph berkata kepada Hank yang berdiri di sebelahnya, Hank, panggil pamanmu. Hank mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor Justin, tetapi tidak ada yang menjawab bahkan setelah sekian lama. Kakek, tidak ada yang mengangkat, kata Hank dengan suara bingung. Hati Yusuf tenggelam. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Apakah sesuatu terjadi pada putraku, Justin? Tuan-tuan, tolong beritahu saya. Joseph membungkuk kepada Lukas dan bertanya dengan hormat. Melihat sikap Joseph, Lukas menghela nafas dan menjawab, Tuan Tua Chasez, saya diperintahkan untuk datang dan bertanya kepada keduanya. Eksekutif senior tentara bayaran Haus Darah untuk kembali bersamaku untuk membantu penyelidikan. Adapun lainnya, masalah, tidak nyaman bagi saya untuk berbicara dengan Anda tentang mereka. Joseph ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia diinterupsi oleh sebuah suara. Justin si tiran sudah mati. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Silverface dan Dark Capet telah dilanggar. Jadi begitu, mengapa dua eksekutif senior dari Bloodthirsty Mercenaries ingin melarikan diri? Orang yang berbicara adalah Chase, putra kedua dari keluarga Snow. Dia baru saja diberitahu tentang berita kematian Justin oleh Temen Stan, jadi dia tentu saja tahu apa maksud Temen itu. Dia ingin Chase membantunya menyampaikan berita. Tentu saja, dia sangat senang melakukan ini untuk Stan. Sejak Hank menjadi Temen kedua dari fraksi T, dia menjadi sangat arogan dan telah banyak menekan Chase. Jadi, Chase sudah lama tidak menyukainya. Dia yang paling bahagia mendengar berita kematian Justin. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Berita itu seperti petir dari biru untuk Joseph, Hank, dan Hanley. Chase, hentikan omong kosong. Pamanku adalah orang nomor 1 di Dragon Rank, jadi bagaimana dia bisa dibunuh? Balas Hank dengan marah. Haha, dia hanya nomor 1 di peringkat naga dan bukan nomor 1 dunia. Jadi bagaimana tidak mungkin? Saya mendengar bahwa orang yang membunuhnya telah melampaui puncak peringkat naga. Dia bahkan bisa melayang di udara selama dengan kekuatannya sendiri. Joseph memandangi dua eksekutif senior dari Bloodthirsty Mercenaries. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak membalas, dia tahu ini telah dikonfirmasi. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Keluarga Chasez saat ini dibangun di atas reputasi Justin, jadi jika Justin meninggal, semuanya akan hilang.
Selain itu, selama periode ini, keluarga Chases telah menyinggung banyak keluarga karena berkembang secara membabi buta. Periode selanjutnya akan menentukan nasib keluarga Chases. Mungkin saja keluarga mereka akan menjadi sejarah karena ini, kakek, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 367. Hank dan saudaranya dengan cepat mendukung Joseph. Meski saudara-saudara masih bisa berdiri, tangan dan kaki mereka yang gemetar tidak bisa menyembunyikan kepanikan hati mereka. Jubah gelap, David duduk di kursi utama di aula kastil. Apa yang tersisa dari Dark Cape sekarang adalah orang-orang dari tentara bayaran api merah. Semua kelompok tentara bayaran lainnya telah pergi dan mereka juga telah dibayar sesuai peran mereka. Kelompok tentara bayaran kecil dan menengah mendapat cukup uang, sedangkan David mengirim 3 kelompok tentara bayaran besar 3 perintah rahasia perak. Namun, perintah rahasia perak juga bersyarat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Apalagi jika mereka melakukan sesuatu yang keji, David juga tidak mau membantu mereka. Meskipun kapten dari 3 kelompok tentara bayaran besar agak tidak puas, kekuatan Silverface ditampilkan saat ini terlalu kuat dan mereka tidak berani membantahnya. Apalagi, mereka tidak menyia-nyiakan usaha untuk menyerang Dark Cape kali ini. Begitu Justin the Tyrant meninggal, tentara bayaran yang haus darah seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Namun, karena David menjanjikan ini kepada mereka, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, hanya ada 2.000 orang dari api merah. Tetapi bahkan jika Justin si Tiran sudah mati, mereka tidak akan menyerah begitu saja ketika mereka menghadapi puluhan ribu orang dari tentara bayaran haus darah. Jadi, mereka masih memainkan peran besar. Beberapa eksekutif tingkat menengah dan senior dari tentara bayaran haus darah yang tidak punya waktu untuk melarikan diri saat ini berlutut di tanah aula kastil. Killer, beri aku laporan tentang pencarian itu, kata David. Dimengerti, Kapten. Kami menemukan lebih dari 1.000 tahanan kastil. Mereka adalah orang-orang dari kapal pesiar mewah yang dibajak oleh Bloodthirsty Mercenaries dan memang begitu sangat kaya. Tentara bayaran yang haus darah seharusnya ingin memeras keluarga mereka, kata Killer. Bebaskan semuanya. Baiklah, aku akan mengirim mereka semua kembali ke kapal pesiar nanti. Ada yang lain, kami juga menemukan berbagai alat penyiksaan di kastil yang seharusnya menjadi alat yang digunakan Tyrant untuk menyiksa musuh. Plus, ada juga kolam tempat banyak ikan piranha dibiakkan. Lapisan tebal tulang manusia telah menumpuk di dasar kolam. Tiriskan air dari kolam dan cari tempat untuk mengubur tulang manusia. Lalu, isi kolam itu lagi. Tentu, juga, singkirkan semua pajak di Dark Cape. Batalkan pajak pos pemeriksaan untuk kedua kerajaan juga, kata David setelah dia memikirkannya. Kapten, kita tidak akan memiliki sumber pendapatan jika kita melakukan ini. Tentara bayaran haus darah menggunakan pajak pos pemeriksaan untuk membangun kekuatan mereka. Meskipun mercenary haus darah meninggalkan banyak kekayaan di sini, mereka semua akan segera habis jika kita tidak melakukannya. Memiliki sumber pendapatan apapun, tidak apa-apa, saya akan menyuntikkan dana ke Red Flame. Selanjutnya, Anda perlu membeli semua jenis senjata paling canggih dan peralatan di dunia, persenjatai Dark Cape dengan baik, dan beli beberapa kapal selam dan kapal induk untuk diparkir di Tanjung Gelap. Tentu, tapi ini membutuhkan banyak uang dan kami di Red Flame tidak memiliki cukup orang saat ini. Jangan khawatir tentang uang. Anda juga harus mulai merekrut orang sesegera mungkin, tetapi pastikan anggotanya. Red Flame lulus ujian karakter. Saya tidak ingin orang yang keji tidak peduli seberapa kuat mereka, kata David, dengan serius. Ya, Kapten, bagaimana dengan eksekutif senior tentara bayaran yang haus darah? Tanya pembunuh. Selidiki masa lalu mereka. Jika mereka melakukan kejahatan serius, eksekusi di tempat. Jika tidak, beri mereka kesempatan. Kapten Wajah Perak, tolong selamatkan kami. Kami akan mengikuti Anda di masa depan dan berjanji untuk tidak melakukan hal buruk lagi. Kami juga dipaksa. Jika kita tidak melakukan apa yang dikatakan Tyrant, kita juga akan disiksa sampai mati olehnya. Eksekutif tingkat menengah dan senior dari tentara bayaran haus darah yang berlutut di tanah terus mengemis. Untuk belas kasihan, bawa mereka pergi, teriak Killer. Segera, orang-orang ini dibawa pergi. Aula kembali sunyi. Killer, aku ingin membuat Dark Cape menjadi benteng yang tidak takut dengan dua kerajaan, jadi kita akan membutuhkan banyak senjata dan bakat. Kita harus segera melakukannya. Saya akan menghabiskan banyak uang untuk mencari bakat yang mempelajari medan magnet. Saya ingin melihat bagaimana kita bisa menarik medan magnet terdekat sehingga kita bisa memanfaatkannya, setidaknya agar Dark Cape tidak bisa dikunci oleh rudal apapun, kata David dengan serius. Saya mengerti, Kapten. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 368.
Aku mungkin tidak akan tinggal di Dark Cape di masa depan, jadi aku akan menyerahkannya pada kalian bertiga di sini. Killer adalah wakil kapten pertama dari Red Flame, Paul adalah wakil kapten kedua, dan Tulip adalah wakil kapten ketiga. Adapun cara membaginya bawahan, diskusikan di antara kalian sendiri. Saya harap ketika saya kembali lagi, saya akan melihat api merah yang baru. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda, Kapten, jawab ketiganya bersama. Tulip secara alami sangat bersemangat, dia memang telah mengambil langkah yang tepat. Dalam sekejap, dia berubah dari pemilik bar menjadi wakil kapten dari kelompok tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah tanah. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sukses instan. David pergi, bersama dengan Blue Enchantress. Blue Enchantress memiliki bakat dan kemampuan yang hebat. Bukan hanya persepsinya yang sangat kuat, tetapi kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya juga luar biasa. Selain itu, dia sudah setengah jalan menuju Dragon Rank. Itu hanya masalah waktu sebelumnya. Dia akan menerobos ke Dragon Rank. Jika dia mengambilnya kembali dan menjaganya di sisi Celia untuk melindunginya, itu pasti akan bermanfaat. Sebelum pergi, David menginvestasikan 1 triliun dalam Red Flame agar mereka dapat membangun Dark Cape dengan benar. Ditambah lagi, dia juga memberitahu mereka bahwa mereka bisa meminta lebih banyak jika itu tidak cukup. Paulus tidak terkejut dengan hal ini. David dimuat dan dia telah melihatnya sebelumnya. Namun, Killer dan Tulip sedikit terkejut. Kapten sebenarnya memberi mereka 1 triliun uang tunai. Beberapa negara kecil di sekitar Chaos Land belum tentu memilikinya begitu banyak cadangan kas. Kapten itu benar-benar sekaya sebuah negara. Ibu kota di Summerland. Para tamu di pesta keluarga Chasez semuanya telah pergi. 2 eksekutif senior tentara bayaran Haus Darah juga dibawa pergi oleh Lucas. Menghadapi Lucas, kapten tim dari tim Vulture di Falcon, yang merupakan Dragon Ranker puncak dan Vulture 2, pada tahap akhir peringkat naga, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jadi, mereka hanya bisa mengikuti Lucas kembali untuk penyelidikan dengan patuh. Untungnya, mereka ingat bahwa mereka tidak melakukan kejahatan apapun di Summerland. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Hank bertanya dengan suara gemetar. Justin sudah mati, jadi keluarga Chasez juga runtuh. Orang-orang yang saat ini ada di keluarga tidak cukup untuk mendukung keluarga kelas 1. Hanley melamun di satu sisi. Dia belum kembali ke akal sehatnya sampai sekarang. Bagaimana keluarga Chasez, yang masih dalam masa jayanya, tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan ini? Perasaan langsung jatuh dari surga ke neraka membuatnya tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Joseph berkata kepada kepala pelayan, Elmer, cepat dan kembalikan semua hadiah yang kamu terima hari ini. Kembalikan 2 kali jumlah hadiah dari keluarga di bawah kelas 1, 5 kali untuk keluarga kelas 1, dan 10 kali untuk keluarga bangsawan elit. Anda harus melakukannya dengan cepat. Tuan, kami telah menerima terlalu banyak hadiah kali ini. Jika kita melakukan ini, keluarga Chasez akan sangat menderita dan kita tidak akan menderita dapat pulih selama bertahun-tahun, kata kepala pelayan itu. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Chasez telah berkembang secara membabi buta dan menyinggung banyak rakyat. Sekarang setelah Justin pergi, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Jika mereka bersatu, keluarga Chasez tidak akan bisa melawan mereka. Saya hanya bisa berharap bahwa melakukan ini untuk sementara akan memadamkan kemarahan mereka. Ya Pak, saya akan melakukannya sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 369. Setelah berbicara, kepala pelayan segera meninggalkan villa. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Paman sudah pergi jadi David pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Hank bertanya dengan suara gemetar. Ketika Hanley mendengar nama David, dia juga sadar dan bertanya dengan cemas, Kakek, David akan melakukannya. Pasti kembali untuk membalas dendam pada kita kali ini. Apa yang harus kami lakukan? Anda harus menyelamatkan kami. Kalian berdua harus mengepak barang-barang kalian. Aku akan segera mengeluarkanmu dari Summerland, kata Joseph. Oh, baiklah. Kedua bersaudara itu menjawab dengan cepat. Tapi kali ini kita tidak bisa menggunakan rute biasa kita. Saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke perbatasan Summerland dan Anda akan pergi melalui hutan tua untuk sampai ke sisi lain. Hah, mengapa? Tanya Hank. David adalah anggota Falcon. Dengan jaringan intelijen Falcon di seluruh Summerland, Anda pasti bisa terdeteksi jika Anda mengikuti rute biasa. Bahkan jika Anda melarikan diri ke luar negeri, dia masih bisa mengejar Anda. Juga, ada magnet ladang mengganggu hutan tua sehingga pesawat pun tidak berani memasukinya. Oleh karena itu, akan lebih aman untuk pergi ke sana. Tapi hutan tua itu sangat besar, bisakah kita benar-benar melewatinya? Kamu sudah berada di level puncak kelas 1 dan kamu akan memasuki peringkat harimau.
Hanlei juga berada di kelas 2, tingkat puncak. Bukankah kamu selalu mengatakan kamu tidak bisa menerobosnya? Ini adalah kesempatan bagi kalian berdua untuk melewati hutan tua, dan mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh jika Anda berhasil melewati hutan. Itu juga akan baik untukmu di masa depan, kata Joseph. Kakek, tapi, tidak ada tapi. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda hanya bisa menunggu sampai David muncul di depan pintu Anda. Ketika itu terjadi, tidak akan ada orang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, ayo pergi, kamu tidak perlu khawatir. Ketika Anda sampai di sisi lain, saya akan menyiapkan banyak uang untuk Anda. Kemudian, Anda bisa hidup dengan baik di tempat manapun yang Anda inginkan. Saat gelombang ini berlalu, aku akan menemukan cara untuk membawamu kembali. Joseph menghela nafas dalam hati ketika dia melihat saudara-saudara itu pergi dengan panik. Dia tahu kali ini akan sulit bagi keluarga Chases untuk melewati rintangan ini. Hank terlalu radikal dan menyinggung terlalu banyak orang selama ini. Dia bahkan menyinggung keluarga Warner yang dulu keluarga elit bangsawan. Joseph bisa saja menghentikannya, tetapi dia tidak menyangka putranya Justin dibunuh secara tiba-tiba. Selama Justin berada di Dark Chapel, keluarga Chases akan baik-baik saja. Sayang sekali, dia hanya berharap kedua bersaudara itu bisa menjaga nama keluarga tetap hidup dan kembali ke Summerland suatu hari nanti. Joseph bangkit dan meninggalkan villa. Masih banyak yang harus dia lakukan. Selain putra sulungnya, ayah dari Hank dan Hanlei yang hanya tahu main-main di luar, ia masih punya 3 anak. Anak perempuan, dia perlu menenangkan mereka dan mencoba menjauhkan mereka dari keluarga Chases agar mereka bisa menjalani kehidupan yang baik. Dia akan lebih baik jika mereka juga bisa meninggalkan ibu kota. Saat ini, Joseph tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua. Keluarga Chases, yang nyaris tidak dia pertahankan, akhirnya berada dalam situasi putus asa karena kematian Justin. Pada malam hari, setelah beberapa kali pemindahan, Hank dan Hanlei akhirnya diangkut dengan truk ke hutan tua di perbatasan negeri seberang. Selama mereka bisa melewati hutan ini, mereka bisa mencapai negara berukuran sedang di seberang. Mereka akan sampai ke Falconia jika mereka mulai dari sini. Karena jarak di sini lebih pendek, mereka memutuskan untuk berjalan ke sana. Mereka masing-masing membawa ransel yang diikatkan di punggung. Ada kantong tidur sederhana dan beberapa makanan di dalam ransel. Butuh setidaknya setengah bulan untuk keluar dari titik ini. Meskipun ada banyak binatang buas di hutan, mereka bukanlah ancaman bagi Hank, yang akan menerobos peringkat harimau. Satu-satunya hal yang mereka butuhkan, perhatikan jangan sampai digigit ular dan serangga berbisa. Ini akan agak merepotkan. Dengan bantuan cahaya bulan, keduanya melangkah ke dalam hutan tua yang gelap. Setelah berjalan beberapa ratus meter ke depan, mereka menemukan tanah datar dan berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam sebelum berangkat. Libur di siang hari, itu sangat gelap di malam hari di hutan tua. Meskipun bulan di langit besar, bulat, dan cerah, ia terhalang oleh tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan cahaya bulan tidak bisa menembus sama sekali. Untuk menghindari serangan binatang buas saat tidur di malam hari, keduanya bergiliran berjaga-jaga. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, saudara-saudara terus bergerak. Setelah 2 hari berturut-turut, ketegangan di antara keduanya berangsur-angsur mengendur. Meskipun mereka harus tinggal jauh dari rumah, mereka baik-baik saja selama mereka bisa bertahan hidup. Ketika mereka mengingat perasaan berada di ambang kematian ketika mereka bertemu David sekitar sebulan yang lalu, adegan itu bermain dengan jelas di benak mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk perlawanan di depan David. Selain itu, meski mereka pergi ke luar negeri, mereka tetap akan menjalani kehidupan yang baik. Sebelum pergi, Joseph memberi mereka kartu bank yang berisi sejumlah besar uang. Itu akan cukup bagi mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka tanpanya kekhawatiran. Hank, apakah menurutmu kita akan punya kesempatan untuk kembali ke Summerland? Hanlei bertanya sambil berjalan. Tentu saja kita bisa. Saya percaya kakek akan menangani masalah ini dengan baik, tapi pasti tidak dalam waktu dekat. Kita perlu menunggu kegagalan ini akan berlalu, jawab Hank. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bagaimana saya tahu? Ini semua salahmu, bajingan. Jika Anda tidak menyinggung David, mengapa kita harus meninggalkan negara? Tegur Hank. Bagaimana saya bisa tahu bahwa David sangat ahli? Dia hanya siswa pertukaran dari SRU, dan bahkan jika kita tinggal di rumah, kami masih menderita. Jadi, saya pikir lebih baik keluarkan senjata agar kita tidak menjadi bahan tertawaan. Sudah lama saya katakan kepada Anda untuk tidak hanya memikirkan wanita setiap hari karena mereka cepat atau lambat akan menjadi akhir Anda. Celia berbeda dari wanita lain. Andai saja pamanku baik-baik saja, bahkan jika aku memaksakan diri pada Celia, aku akan tetap juga baik-baik saja. Mengapa paman tidak bisa bertahan beberapa hari lagi? Kata Hanlei dengan sedikit penyesalan.
Dia akan pergi dan menculik Celia dari rumahnya setelah pesta yang diadakan keluarganya. Namun, Paman Justinnya mendapatkannya dalam masalah saat mereka berada di pesta. Kenapa kamu masih memikirkan Celia sekarang? Kau gila, aku tidak akan menyerah jika aku tidak mendapatkan Celia. Anda, sebelum Hank selesai berbicara, seseorang menyelesaikan kalimatnya untuknya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan dalam hidup ini lagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 370. Merinding segera muncul di lengan saudara-saudara. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Lama tidak bertemu, Chases bersaudara. David tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. David, Chases bersaudara berseru pada saat bersamaan. Kak, kenapa kamu di sini? Jika kalian bisa berada di sini, mengapa aku tidak bisa? Tanya David sambil menyeringai. Namun, senyumnya membuat Chases bersaudara merinding atas tubuh mereka. Rasanya seperti dingin menusuk tulang di musim dingin. Mustahil, kami sangat tertutup. Tidak mungkin kamu mengetahuinya. Rahasia, itu hanya apa yang Anda pikirkan. Anda diselamatkan oleh seseorang terakhir kali. Tetapi menurut Anda, apakah seseorang akan menyelamatkan Anda? Kali ini, David, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, paman saya baru saja terluka dan melarikan diri. Jika Anda berani menyentuh kami, dia akan melakukannya. Pasti membalas dendam padamu, kata Hank gugup. Dia ingin menggunakan reputasi Justin untuk mengusir David. Oh, Justin baru saja terluka, mengapa saya tidak mengetahuinya? Tanya David, pura-pura bingung. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kita akan bertemu pamanku. Dia sudah dalam perjalanan untuk menjemput kita. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi ketika paman saya tiba. Paman saya adalah orang nomor 1 di Dragon Rank. Hank merasa ini berhasil, jadi dia segera menambahkan. Hahaha, David tidak bisa menahan tawanya lagi. Apa yang kamu tertawakan? Sebaiknya kamu segera pergi, karena pamanku akan segera tiba. Aku menertawakan kalian berdua karena mencoba mengancamku dengan Justin saat kalian berada di ambang kematian. Betapa konyolnya. Apa yang konyol tidak peduli seberapa baik kamu tidak cocok untuk pamanku. Apakah kamu tidak penasaran mengapa Justin meninggal? Dia sudah berada di Dark Chapel selama bertahun-tahun. Tapi kenapa dia tiba-tiba mati setelah kamu menyinggung saya? Tanya David tiba-tiba. Chases bersaudara menatap David dengan ngeri ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya. Tidak mungkin. Pamanku nomor 1 di Dragon Rank. Anda tidak bisa membunuhnya. Itu tidak mungkin. Sangat mustahil. Hank menangis ngeri. Kamu. Hanley juga menatap David dengan ngeri. Dia telah gagap untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa mengucapkan satu pun kata. Mustahil, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah itu mungkin. Setelah David mengatakan itu, tubuhnya bergeser dan dia pergi ke depan Chases bersaudara dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya, tangan cepat dan meraih kedua leher mereka. Hank dan Hanley mencoba melepaskan tangan David. Tetapi mereka menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka keluarkan, tangan David, pegangan tidak mau mengalah. Setelah David mencengkeram leher mereka, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter. Setelah David mencengkeram leher saudara-saudara itu, mereka merasakan tubuh mereka terangkat dan mereka mengira bahwa David telah mengangkat mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa tubuh mereka masih terangkat. Dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa David memegang mereka dengan tangannya saat ia naik ke udara. Bagaimana ini mungkin? Hanya master legendaris yang melampaui puncak peringkat naga yang bisa melakukan itu, bukan? Apakah David mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar membunuh paman Justin? Sementara saudara-saudara terkejut, mereka juga merasakan penyesalan yang tak terhingga. Mereka membunuh pendukung terbesar keluarga Chases, paman Justin. Jika Joseph mengetahui hal ini, siapa tahu dia akan langsung menembak kedua orang dungu ini. Jika mereka tidak menyinggung David, Justin tidak akan mati. Keluarga Chases masih bisa mengandalkan sosok kuat ini untuk terus berkembang. Segera, mereka akan menjadi salah satunya, keluarga elit bangsawan. Setelah ini, dia, Hank Chases, akan berada di depan banyak rekannya dan menjadi kepala keluarga bangsawan elit di ibu kota. Bahkan Temenstan tidak bisa dibandingkan dengannya saat ini. Jika Hank bisa bergerak, dia mengira dia mungkin telah membunuh adik laki-lakinya. Semuanya adalah kesalahannya. Apalagi akar dari semua ini adalah seorang wanita. Hanley menghancurkan seluruh keluarga Chases untuk satu wanita. Bahkan paman Justinnya, yang merupakan peringkat 1 di peringkat naga, sudah mati karena telah terlibat dengan Hanley. Saat ini, jika Hanley punya pilihan, dia tidak akan pernah memprovokasi Celia lagi meski dia memang cantik, murni, dan persis tipe yang disukainya. Apa seorang wanita dibandingkan dengan hidupnya? Jika dia tidak memprovokasi Celia,
dia akan tetap menjadi anak kedua dari keluarga Chasez. Keluarga Chasez akan terus berkembang dengan dukungan Justin. Statusnya akan terus meningkat, dan dia bisa menemukan 10 wanita atau bahkan 100 wanita. Dia akan memiliki semua wanita yang dia inginkan. Namun, sudah terlambat. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Seperti yang dikatakan David, mereka harus siap menanggung akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Teman-teman, saat kalian melihat Justin di neraka, katakan padanya bahwa orang yang membunuhnya adalah aku, David Liddell, dan pelaku utamanya adalah kedua keponakannya. Setelah David selesai berbicara, dia tidak memberikan waktu bagi Chasez bersaudara untuk bereaksi sebelum dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Krak, krak, leher Hanley dan Hank patah. David melonggarkan cengkeramannya dan mayat mereka jatuh dari ketinggian lebih dari 20 meter. Beberapa detik kemudian, buk, buk, suara mereka jatuh ke tanah bisa didengar. Sementara itu, David terbang ke arah Summerland. Dia bisa melayang di udara dan terbang beberapa saat setelah dia melampaui puncak peringkat naga. Namun, sejak itu, hanya dalam waktu singkat, David perlu mendarat agar dia bisa beristirahat segera setelah itu. Dia mendengar bahwa setelah dia maju selangkah lagi, dia akan bisa melayang di langit. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.